Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Gimana? Di modul sebelumnya gue udah jelasin tentang content creator business model. Yang dimana gue kasih analogi yang super sederhana, yaitu ibu-ibu pengajian yang ngumpulin jemaah-jemaahnya di komplek, akhirnya dia jualan hijab. Mind blowing nggak? Gue penasaran sama respon lo. Kalau misalnya memang lo suka, coba lo storyin di sosial media lo, terus tag konten akademi sama tag gue tentang materi-materi ini menurut lu membuka pikiran apa enggak. Monggo. Gue berharap sih lu juga tag biar makin tenar lah kasar ya, CA ini ya kan. Nah, setelah lu pelajarin tentang bisnis model dari content creator ini, gue akan menjelaskan dari dua aspek. Jadi gue turunin lagi lebih dalam dari yang cerita si ibu-ibu tersebut, kita bikin lebih relevan lagi sama content creator. Yang dimana kalau sebagai content creator, kita tuh punya dua customer, yaitu B2B atau business to business, yaitu customer adalah brand atau business lain atau entity lain. Entity itu adalah badan-badan lain. Dan selanjutnya adalah customer atau business to customer tuh B2B sama B2C. Customer tuh ya benar-benar individu orang-orangnya yang akan menggunakan produk lo. Contohnya, kelas ini adalah B2C-nya gua. Oke? Nah, gua akan jelasin maksudnya seperti apa dan gue akan jelasin tentang gimana caranya merangkai biar lu ngebantu juga pikirannya untuk merangkai perjalanan lu menuju ke monetisasi tersebut. Simak penjelasannya. Content creator, business model, business to business, dan business to consumer. How you can make money in detail. Gue akan jelasin secara detailnya gimana caranya lu bisa make money dari pekerjaan lu sebagai content creator. Gue mau wanti-wanti dari awal nih ya sama lu yang nonton video ini ya. Thank you banyak lu udah masuk ke sini dan gue percaya gue selamatin dengan materi-materi ini. Tanamkan di otak lo, tanamkan di benak lo bahwa followers banyak tidak berarti lu banyak uang. Gue kasih tahu ulangin sekali lagi. Followers banyak tidak berarti lu banyak uang. Oke? At the end, lu harus meng-create sumber-sumber penghasilan di balik akun lu. Nah, di materi kali ini, gua akan ngasih lu penjabaran apa aja yang lu bisa elaborasi atau explore biar lu punya bekal nanti dalam menentukan topik konten, dalam menentukan audiens yang mau disasar, dalam menentukan potensi cuan ke depannya. Oke? Jadi jangan sampai salah. Lu harus mikirin seperti ini. Karena di materi yang sebelumnya di IG Hack, kita fokusnya adalah nyari followers. Ada beberapa orang yang followersnya udah ratusan ribu, tapi untuk monetisasi bingung gimana caranya. Makanya gue perbarui lagi nih Content Hack dengan materi yang super seksi. Bener-bener hasil dari analisa dan pengalaman-pengalaman kreator lainnya yang sudah menjadi alumni. Oke? Siap ya? Oke. Jadi pada dasarnya, kalau lu, nih maaf agak buram dikit, kalau lu bikin bisnis, itu tuh cuma tergolong menjadi dua kategori doang, yaitu barang dan jasa. Sorry banget ya, ini pixelnya rada pecah, karena gue screenshot. Barang dan jasa. Oke, ini gue turun dikit. Barang dan jasa. Nah, bisnis itu cuma dua ini aja, barang sama jasa. Barang itu adalah ya ada produknya. Kalau jasa itu tenaga, keringat, waktu kita. Karakteristik dari barang sama jasa adalah jasa itu tidak bisa dilepaskan daripada orang yang melakukannya di waktu saat orang lain melakukannya tersebut. Atau tukang pijet. Kan lu nggak bisa beli pijetannya dia tanpa ada tukang pijetnya. Sementara kalau barang itu ya kayak liquid nih. Bisa dibawa kemana-mana, semacam itu. Jadi prinsipnya di otak lu yang pertama kali, kenapa gue bikin ini cuma dua doang? Bisnis itu cuma ada dua, barang atau jasa. That's it, itu aja. Barang atau jasa. Bang, gimana kalau misalnya jasa klinik, jasa santet? Ya, jasa namanya juga. Dukun santet, ya jasa. Bagaimana kalau misalnya ada jimat? Jimat itu barang. Kayak gitu. Lu ke dukun, dapat jasanya, di-upsell barang kan gitu. Bisnis dukun. Nah, lanjut ya. Gue pahamin dulu ya. Gue kasih bekal lu nih. Bisnis itu barang dan jasa. Nah, selanjutnya, barang dan jasa ini bisa terbagi menjadi dua. Ya, masing-masing di barang sama jasa, pelan-pelan. Barang itu kalau di era sekarang ada barang digital sama barang fisik.
Kalau jasa digital sama jasa fisik. Barang digital perbedaannya sama barang fisik adalah tempat dia terdeliverynya itu di mana. Kalau barang digital harus dideliverynya melalui code. Oke, code. Konten itu adalah barang digital. Tapi dalam kita mau membuat kontennya, itu yang dilakukan adalah jasa digital. Oke. Jangan saklek-saklek. Oh bang, kalau misalnya webinar itu barang apa jasa dan lain, nggak usah. Tugas lo di sini adalah, gue siapin kayak gini adalah bukannya untuk lo berteori ria, berpusing-pusing ria, berdebat mana yang masuk barang digital, mana yang masuk barang fisik, kagak ada gunanya. Ini tuh gue ngasih contoh, nanti kalau lu udah punya followers dan lu mau mulai bikin konten, lu udah bisa nyeplak, ngambil nih. Mana yang akan lu bangun di masing-masing contoh ini. Oke? Barang digital sama barang fisik. Nah, jasa digital ini jasa yang dilakukannya melalui digital. Kalau jasa fisik, jasa yang dilakukannya melalui offline. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini gue kasih contoh-contohnya. Contoh barang digital ya kelas online. Kenapa? Karena kelas online kan sebenarnya kayak jual DVD. DVD tapi ada rekamannya. Guanya kan tidak terus-terusan ada di rekaman tersebut secara real time. Gua rekam, gua jual, bye-bye, beres. Ya kan? Itu makanya dikategorikannya barang digital. Software ini kayak Mocha, terus kayak aplikasi-aplikasi dan lain-lain, itu barang digital. Template, ini kayak template PowerPoint, template Canva dan lain-lain. Ini bisa dijual loh, gede loh dapatnya loh, puluhan juta loh. E-book juga adalah barang digital dan ada anak CA juga yang jual e-book sampai puluhan juta, hanya nyaris 100 juta, jualan e-book doang, bikinnya di Canva gratisan. Komunitas berbayar adalah barang. Kan? Kalau ternyata beda, ada perubahan ya udahlah nggak usah dipikirin, yang penting ini lu caplok-caplok aja. Email series itu adalah sama mirip kayak video series. Email series tuh kayak kalau lu langganan koran setiap hari apa gitu dikasihin koran-koran gitu. Kalau video juga dikasihin video-video gitu. Ini bisa jadi bisnis juga, email series. Kalau lu suka cerita atau lu mau bikin eksklusif tips gitu yang dikirimnya lewat email, itu bisa lu charge orang. Watchlist saham, barang digital. Konten eksklusif, sama nih, email series, video series, sama konten eksklusif mirip-mirip. Rekaman webinar, lu bikin live webinar yang direkam bisa dijual berkali-kali lagi. Nah, yang gue suka dari barang digital, kenapa gue lebih fokusnya ke barang digital, walaupun banyak yang bilang, wah penjual ludah dan lain-lain. Udah gak ada sih sekarang. Karena alumninya CA udah mantap-mantap, alhamdulillah. Kita ini bikinnya cuma sekali tapi bisa dijual berkali-kali. Mohon maaf, ini kita kayak jualan DVD bajakan. Ya kan? Ngeburn sekali ke CD tapi bisa di-burnnya sampai 100 CD, download filmnya mas sekali doang. Habis itu dijualnya berkali-kali ke lu semua. Kayak gitu, ke audiens lo. Makanya gue suka banget yang namanya barang digital. Sehingga biaya kita itu rendah. Kalau lu mau jual liquid nih, setiap lu mau nambah penjualan liquid ini, lu harus bikin liquidnya ini kan. Lu harus ngaduk lagi, bikin packagingnya lagi dan lain-lain. Kalau rekaman kayak gini, sekali bikin. Ini gue bikin di 2022, gak tahu lu belinya di tahun berapa. Ya gue bikinnya udah sekali ini aja. Itu enaknya barang digital. Tapi gak semua account, gak semua kreator cocok untuk barang digital. Jadi jangan dipaksain. Tetap lu harus lihat audiens lu, itu sukanya produk apa, dan lu bisanya bikin produk apa. Kemudian barang fisik standar lah ya, skincare, buku, barang lainnya. Nah terus ada jasa digital sama jasa fisik. Ini tergantung dari jasa itu dilakukannya lewat mana. Contoh kayak jasa digital, endorse, ya kan. Endorse kan harus guanya juga hadir gitu. Walaupun dia menghasilkan konten kayak eksklusif konten barang digital juga. Cuman gak perlu diperbatin deh. Ini cuma kategorian doang, yang penting lu ambil-ambil. Event dan speaker, live webinar atau workshop, freelancing, ya kan, misalnya kayak ada desainer atau apa gitu, gue kurang kanan, desainer atau apa kayak gitu, yang freelance lewat digital nih, nggak perlu harus ke offline-nya. Content management, misalnya kayak lu buka jasa untuk bikin konten buat perusahaan UMKM temen lu, itu bisa. Agency, talent management, IT solution tuh ini kayak kalau lu jadi kayak semacam konsultan atau orang ahli IT gitu, kayak hacker yang bisa benerin bug perusahaan dan lain-lain, itu jasa digital. Online consultation dan banyak lainnya kayak
online consultation, sama misalnya kayak online coaching, online mentoring, mastermind, online mastermind dan lain-lain macam-macam lah. Online bootcamp, macam-macam. Kemudian jasa fisik standar ya, offline event, offline freelancing, offline consultation, offline community event. Nah, lu jangan terpaku cuma dari list ini juga, karena list ini bisa berkembang sesuai perkembangan zaman dan mungkin aja juga ada yang gak gue masukin karena ya kepanjangan gitu. Ini yang ada di otak gue aja. Tugas lu adalah lu mengkategorikan ini semua sehingga nanti lu tinggal ceplok-ceplok aja mana yang lu bisa lakukan dan emang audiens lu butuhkan produk tersebut. Oke? Nah, ini dari barang digital sama barang fisik contohnya. Dan ini contohnya. Ini gue bakalan close contohnya. Gue lanjut lagi. Setelah barang digital dan barang fisik, itu juga bisa dibagi menjadi dua dari kepemilikannya. Barang sendiri apa barang orang lain. Jasa pun sama, baik jasa digital atau jasa fisik. Jasa sendiri atau jasa orang lain dari kepemilikannya. Oke? Nah, jadi lu sebagai content creator, pentolan lu atau senjata utama lu tuh adalah traffic. Lu punya traffic dan community. Lu punya ibu-ibu yang suka pengajian. Ibu-ibu, nggak ada kok, hilang gitu kan. Kayak yang film itu, yang cuplikan video itu. Nah, lu bisa jualin barang orang lain atau lu bisa jualin barang sendiri. Bahkan lu juga bisa jasa sendiri atau jasa orang lain. Ini nih. Contoh, kalau barang sendiri ya lu standar produksi sendiri. Kayak kelas ini, gua produksi sendiri. Gua ngerekam sendiri, gua ngedit sendiri sama tim gua ya maksudnya. Dan ini produk gua sendiri, barang sendiri. Barang orang lain, nah barang orang lain ini banyak banget sekarang sistemnya. Ada affiliate, lu pasti paham. Affiliate itu sistemnya, kalau lu beli liquid ini dari link gua, lu dapat komisi 10%. Lu cuma taruh link aja, nggak perlu nyetok, nggak perlu koar-koar terlalu banyak dan lain-lain. Lu cukup bikin satu video YouTube, lu taruh link affiliate ke gua, yang makin banyak daftar, itu lu bakalan dapetin komisi dari situ. Itu affiliate. Oke? Dan di Content Academy juga lu bisa affiliatein kelas-kelas kita. Komisinya 40% di per November ini. Nggak tahu ada perubahan atau enggak. Cuman per ini November 2022 itu 40%. Oke? Dan itu lu bisa balik modal. Nah, itu affiliate. Kedua adalah dropship. Dropship ini ibarat kata lu ngakunya ini barang dari toko lu udah kejual ke orang lain, baru lu ngomong ke supplier untuk kirim ke orang lainnya. Nah, ini untuk muslim, saudara gue yang muslim, karena kan gue muslim juga. Kalau lu belajar fikih, lu harus cari tahu dulu apakah dropship ini secara Islam halal apa enggak, tergantung dari pemahaman masing-masing. Terus ada reseller, lu pasti tahu reseller. Reseller itu bisa stoknya kecil-kecil biasanya. Agen itu stoknya udah lumayan besar. Distributor ini yang udah besar banget. Nah, selanjutnya ada lagi model license. Nah, license ini artinya misalnya kayak gue punya produk digital, ya kan? Gue jual license-nya harganya mahal nih misalnya. Misalnya nih Content Hack gitu, gue jual ke lu. Lu boleh rebranding course gue, pakai course lu sendiri, nggak ada masalah. Tapi gue charge-nya mahal di awal, misalnya kayak 1 miliar gitu. Lu boleh aja rebranding, namanya jadi influencer hack atau apa, itu namanya license. Nah, license itu macam-macam, banyak banget. Ada yang MRR, ada yang PLR, dan lain-lain. Nah, itu lu bisa lihat kayak license digital product. Nah, itu akan lebih banyak detail dijelasin di kelas affiliate dari yang akan dibikin sama Aldi. License, MRR, PLR, dan lain-lain. Gitu. Nah, selanjutnya adalah jasa sendiri. Oh, sebentar. Sebelumnya, license ini tuh contohnya kayak gini. Dulu gue jualan template Canva, carousel, itu namanya Nobicon. Nah, Nobicon itu gue jual kayak berapa ya? 200.000 per 300.000. Nah, orang yang beli 300.000 itu dapat license namanya PLR. PLR ini artinya dia punya hak untuk menjual kembali dan dia boleh merebranding kembali. Tapi dia tidak bisa menjual kembali license untuk orang lain yang membeli dari dia, nge-rebranding lagi, nggak bisa. Itu namanya PLR. Kalau MRR sama kayak PLR, tapi dia punya hak untuk kasih license lagi ke orang lain untuk di-rebranding atau dijual lagi atau ngasih license lagi ke pembeli selanjutnya. Kurang lebihnya gitu, nggak usah dipusingin dulu, bawa santai aja. Yang penting lu caplok-caplok. Terus jasa juga ada jasa sendiri, keringat sendiri sistemnya, atau jasa orang lain, subcon. Nah, ini gue pernah juga bikin agency. Yang di link gue, karena ada networking, ada channel gue, beberapa dokter kecantikan, tapi yang ngerjain bikin kontennya bukan gue kongsian, taruhan sama dia.
Ya udah nih lo ambil 60% karena lo yang kerja, gue ambil 40%. Gue terima beres ya. Nanti gue paling nge-review aja. Itu namanya subkontraktor kasarnya kayak gitu. Kayak developer kan mau bikin rumah nggak semuanya dia bangun sendiri, tapi dia subkonin juga ke kontraktor lainnya yang bangun per komplek. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Nah, terus baru setelah udah dapat barang sendiri sama barang orang lain, jasa sendiri sama jasa orang lain, bisa juga dipecah menjadi 2. Customer lu itu nanti si business entity atau sebuah perusahaan atau consumer. Contoh, kalau misalnya business entity, gue kan jualan ini ya, simpelnya jualan ilmu tentang content creation ya. Nah, di sini gue punya 2 barang. Satu barang yang buat consumer, contohnya ya content hack ini. Atau satu lagi kalau yang buat bisnisnya gue sediain jasa workshop bisnis. Ini untuk perusahaan yang mau hire gue sebagai trainer atau orang yang jadi pembicara kayak gitu. Nah, jadi bisa dilihat juga dari bisnis sama consumer. Nah, kalau di bisnis ini, clue-nya apa? Sehingga lu perlu banget tahu si bisnis ini harus ngapain. Lu harus tahu bisnis ini nanti produk yang dibeli sama lu mau diapain. Maka dari itu, lu bisa bikin kayak semacam bundling, negosiasi harga, dan lain-lain dipaketin sama punyanya dia. Contoh gue pernah itu kolaborasi sama komunitas ibu-ibu namanya Salima. Salima itu dia juga punya pendaftaran untuk jadi official store Salima. Akhirnya di-combine sama kelas gua. Jadi bis ini jualan webinar plus affiliatein kelas gua plus jualan juga tiket untuk masuk ke dalam anggotanya. Jadi lu harus paham nih antara bisnis sama consumer beda banget behaviornya. Behavior itu perilakunya. Kalau consumer ya biasanya beli kayak lu ini beli kelas gua untuk dipakai sendiri, dipelajari sendiri. Kalau bisnis beli kelas gua misalnya untuk karyawannya ditonton buat karyawannya itu lebih jago lagi untuk bikin konten dalam bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi harapan gue setelah lu mengetahui ini semua ya, nanti lu bisa pause dan lain-lain, lu udah dari sekarang udah merencanakan setelah lu udah tahu mau bikin konten apa dan audiensnya siapa, ini udah mulai dipetain nih. Apa aja yang kira-kira lu mau garap nanti kalau seandainya sudah ada followers. Bang, tapi kan followers aja belum ada, kenapa gue harus pikirin kayak gitu? Ya kalau lu mau salah langkah sih nanti pas sudah ketanggung tiba-tiba followersnya udah banyak ternyata audiensnya dimonetasi agak susah, bingung modelnya yang mana yang lu mau dapetin, ya akan susah sih. Dan lu juga perhatiin kalau kelas online itu ya lu riset-riset lah. Gue nggak tahu semuanya. Kira-kira bisa ngasilin berapa duit, harganya berapa, dan lu lihat juga kira-kira lu udah puas belum dengan cuan segitu. Oke? So, see you in the next module. Thank you.